Halo semuanya, perkenalkan kami dari PT Bank BCA. Kami akan menjelaskan tentang manajemen dana bank di PT Bank BCA. Namun sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu saya Zahra Fauzia Taufani. Saya Natasha Leoni. Halo, saya Nisa Dinda Putri. Baik, selanjutnya di sini akan kami bedah. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana itu terbagi menjadi 3. Ada sumber dana pihak ketiga, sumber dana pihak kedua, dan sumber dana pihak satu. Atau bisa kita bilang dari simpanan, pinjaman, modal. Dan di sini ada sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga itu di PT Bank BCA terdiri dari giro tabungan deposito berjangka, giro sebesar 26,49% di tahun 2018, 26,46% di tahun 2019, tabungan 50,20% di tahun 2018, 49,45% di tahun 2019, 23,31% di 2018, dan 24,10% di tahun 2019. Selanjutnya adalah sumber dana pihak kedua. Sumber dana pihak kedua ini adalah sumber dana yang berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di sini dapat kita lihat bahwa sumber dana pihak kedua itu didominasi oleh beban yang masih harus dibayar, yaitu 34,76% di tahun 2018 dan 30,57% di tahun 2019. Dan di sini dapat kami hitung dan kami jumlah proporsi yang kami dapat terhadap total ekuitas adalah 89,50% di tahun 2019. Selanjutnya adalah sumber dana pihak pertama. Sumber dana pihak pertama ini adalah sumber dana yang berasal dari pemilik modal, yaitu didominasi oleh saldo laba di tahun 2018 89,33% dan 89,07% di tahun 2019. Selanjutnya adalah di sini kita dapat lihat bahwa sumber dana pihak ketiga itu 76,79% di tahun 2018 dan 76,06% di tahun 2019. Sumber dana pihak kedua 4,71% dan 4,99% di tahun 2019, dan sumber dana pihak 1 18,50% di tahun 2018 dan 18,95% di tahun 2019. Di sini dapat kami lihat bahwa sumber dana pihak ketiga terjadi penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Kemudian ada sumber dana pihak kedua terjadi kenaikan di tahun 2019 dan terjadi kenaikan pula di sumber dana pihak pertama. Selanjutnya adalah alokasi dana. Alokasi dana dibagi menjadi 2, yaitu alokasi dana berdasarkan tujuan dan alokasi dana berdasarkan prioritas. Alokasi dana berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, likuiditas, profitabilitas, dan alokasi dana operasional. Alokasi dana likuiditas tentu untuk likuiditas suatu bank. Alokasi dana likuiditas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Di tahun 2018 terjadi kenaikan kas dari 2,65% ke 2,78% di tahun 2019. Kemudian ada giro pada Bank Indonesia 5,31%, terjadi penurunan di tahun 2019 5,24%. Kemudian ada giro pada bank lain 1,04% di tahun 2018 dan 1,15% di tahun 2019. Dapat kami jumlahkan bahwa proporsi di tahun 2019 untuk alokasi dana likuiditas sebesar 9,12%. Terjadi kenaikan dari tahun 2018. Selanjutnya adalah alokasi dana untuk profitabilitas. Jika dilihat seperti ini, berarti artinya alokasi dana profitabilitas ini adalah alokasi dana yang ditujukan untuk profit suatu bank. Maka di dalam alokasi dana profitabilitas ini ada kredit, ada penempatan pada bank lain, ada tagihan, akseptasi, wesel tagih, dan sebagainya. Dari alokasi dana profitabilitas di sini tentunya dikuasai oleh kredit yang diberikan. Di tahun 2018 itu 63,60% dan 62,25%. Di sini terjadi penurunan. Kenapa demikian alokasi dana profitabilitas itu dikuasai oleh kredit? Karena
kredit adalah salah satu sumber bank untuk meningkatkan profit. Selanjutnya adalah alokasi dana untuk operasional. Alokasi dana operasional ini adalah alokasi dana yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain dan sebagainya. Dari sini, dari data yang kami dapat, alokasi dana operasional itu di tahun 2018 itu sebesar 36 triliun dan 2019 itu sebesar 38 triliun. Dari proporsinya dapat kita lihat bahwa 4,43% di tahun 2018 dan 4,20% di tahun 2019. Dan di sini adalah total alokasi dana yang telah kami hitung, bahwa tentu alokasi dana profitabilitas itu lebih tinggi daripada alokasi dana likuiditas dan operasional. Dan di sini alokasi ini kami hitung terhadap total aset. Selanjutnya adalah alokasi dana berdasarkan prioritas. Alokasi dana berdasarkan prioritas ini dibagi menjadi 5. Alokasi dana prioritas yang ditujukan untuk likuiditas atau primary reserve, secondary reserve atau alokasi dana likuiditas non cash, ada yang namanya tertiary reserve, kemudian ada portfolio investment, dan terakhir adalah operasional. Yang pertama adalah primary reserve. Tentu semua bank harus melakukan dan harus mengalokasikan dana untuk primary reserve yang paling utama. Yang pertama adalah kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Di sini dapat kami hitung proporsinya adalah 9,12%, lebih besar dari tahun 2018 yaitu sebesar 8,94%. Selanjutnya adalah secondary reserve. Secondary reserve adalah alokasi dana yang ditujukan untuk likuiditas non cash. Nah, di sini di tahun 2019 secondary reserve itu alokasinya sebesar 6,95%. Dan semua terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain seperti call money, kemudian aset keuangan untuk diperdagangkan, tagihan akseptasi, wesel tagih, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atau repo. Selanjutnya adalah tertiary reserve. Tertiary reserve ini adalah alokasi dana berdasarkan prioritas yang ditujukan untuk profit dari suatu bank. Maka di sini dari data laporan keuangan yang kami punya, PT Bank BCA mengalokasikan tertiary reserve kepada kredit yang diberikan 2018 itu sebesar 63,60% dan 62,25% di tahun 2019. Artinya terjadi penurunan. Selanjutnya adalah portfolio investment. Portfolio investment ini adalah alokasi dana yang ditujukan untuk investasi. Di sini terdiri dari piutang pembiayaan konsumen, investasi sewa pembiayaan, aset dari transaksi syariah, efek-efek untuk tujuan investasi, biaya di muka, dan lain sebagainya. Di sini di tahun 2019 dapat kami hitung portfolio investment itu sebesar 17,49%. Selanjutnya adalah alokasi dana berdasarkan prioritas untuk tujuan operasional. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa tujuan operasional tentu untuk operasi operasional dari suatu bank, dan seperti pengadaan gedung, untuk aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset-aset lainnya. Di sini dapat kami hitung bahwa jumlah dari operasional itu sebesar 36 triliun di tahun 2018 dan 2019 38 triliun di tahun 2019. Kami hitung terhadap total aset yaitu 824 triliun di tahun 2018 dan 918 triliun di tahun 2019. Dari yang kami hitung di sini, proporsi untuk alokasi dana operasional itu sebesar 4,43% di tahun 2018 dan 4,20% di tahun 2019. Artinya di sini Bank BCA terjadi penurunan, artinya Bank BCA cukup mengurangi untuk pembiayaan operasional dari bank tersebut. Selanjutnya adalah
Di sini dapat kami simpulkan bahwa primary reserve itu 8,94% di tahun 2018, 9,12% di tahun 2019, secondary reserve 8,11% di tahun 2018, 6,95% di tahun 2019, tertiary reserve sebesar 63,60% di tahun 2018, menurun di tahun 2019 62,25%. Kemudian portfolio investment 14,92%, terjadi kenaikan di tahun 2019 itu 17,49%. Untuk operasional, di sini Bank BCA cukup menurunkan biaya untuk operasional, yaitu dari 4,43% ke 4,20%. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa PT Bank BCA termasuk ke dalam bank yang tidak konservatif. Kenapa demikian? Karena secondary reserve tidak melebihi primary reserve. Karena pada dasarnya jika secondary reserve lebih besar atau likuiditas non cash lebih besar daripada primary reserve dan tertiary reserve dan portfolio investment, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut konservatif. Di sini dapat kami simpulkan bahwa PT Bank BCA termasuk ke dalam bank yang agresif. Sebelumnya kita sudah mengetahui komponen apa saja yang ada dalam sumber dana dan alokasi dana yang ada pada Bank BCA. Sekarang kita akan membahas mengenai cara penempatan atau alokasi dana bank dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya. Ada dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan atau dipilih oleh para eksekutif bank. Yang pertama adalah pendekatan pool of fund, merupakan penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber dana, seperti sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Dalam artian, berbagai sumber dana tersebut diperlakukan sebagai sumber dana tunggal. Dalam diagram pool of fund berikut ini, dapat dilihat bahwa dana yang tersedia bisa berasal dari giro, tabungan, deposito, sumber dana pihak kedua, dan pihak pertama. Semua sumber dana yang tersedia dihimpun menjadi satu sejumlah 918 triliun 989 miliar 312 juta rupiah. Kemudian dialokasikan pada primary reserve sebesar 83,8 triliun rupiah, secondary reserve 63,8 triliun rupiah, loans 572 triliun rupiah, portofolio investment 160,7 triliun rupiah, dan operasional 38,6 triliun rupiah. Yang kedua adalah asset allocation. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari pool of fund approach, di mana masing-masing sumber dana atau jenis dana dialokasikan berdasarkan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Pada bagian asset allocation Bank BCA berikut ini, sumber dana giro dialokasikan ke primary reserve sebesar 83,8 triliun rupiah, secondary reserve sebesar 63,8 triliun rupiah, dan loans 37,2 triliun rupiah. Dari tabungan dialokasikan sepenuhnya ke loans sebesar 345,6 triliun rupiah. Sumber dana deposito juga dialokasikan sepenuhnya ke loans sebesar 168,4 triliun rupiah. Sumber dana pihak kedua dialokasikan ke dalam loans dan portofolio investment masing-masing sebesar 20,7 triliun rupiah dan 25,1 triliun rupiah. Dan sumber dana pihak pertama dialokasikan ke portofolio investment sebesar 135,6 triliun rupiah dan ke operasional sebesar 38,6 triliun rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Likuiditas pada bank tidak hanya pada kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, tetapi juga kemampuan bank untuk mengelola cash flow-nya dengan optimal. Jika bank tersebut dalam kondisi liquid, maka minim risiko, dan sebaliknya, jika tidak liquid, maka bank tersebut cukup berisiko. Risiko di sini dalam artian bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya maupun permohonan pembiayaan yang telah ditentukan dalam akad.
Untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank, ada beberapa alat ukur yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat ukur GWM atau Giro Wajib Minimum. Alat ukur ini digunakan untuk memantau likuiditas harian suatu bank. Pada kasus ini yaitu Bank BCA, total GWM ini dapat dilihat dari sumber dana pihak ketiga atau primary reserve Bank BCA, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Pada tahun 2018, Bank BCA memiliki GWM sebesar 8,940% dan pada tahun 2019 sebesar 9,124%. Jumlah tersebut sesuai dengan rata-rata GWM pada bank umum lainnya. Kemudian ada cash ratio yang diperoleh dari hasil membagi total kas dan giro Bank Indonesia dengan jumlah sumber dana pihak ketiga. Rasio ini paling sering digunakan sebagai tolak ukur likuiditas tingkat nasional atau yang dikenal dengan reserve requirement. Cash ratio Bank BCA pada tahun 2018 sebesar 6,914% dan pada tahun 2019 sebesar 490%. Peningkatan rasio tersebut mencerminkan bahwa Bank BCA dalam kondisi liquid. Alat ukur berikutnya yaitu quick ratio, merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana dari para deposan terhadap simpanan mereka dengan alat-alat liquid atau cash asset yang dimiliki oleh bank. Alat liquid di sini terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, serta surat-surat berharga jangka pendek lainnya. Quick ratio Bank BCA pada tahun 2018 sebesar 41,875% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 44,120%. Peningkatan tersebut menjadikan Bank BCA dalam kondisi liquid dan mampu menghadapi penarikan simpanan nasabah lebih cepat dari sebelumnya. Yang keempat ada loan to deposit ratio atau LDR, merupakan alat ukur untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi sejumlah dana untuk disalurkan ke kredit. Pada Bank BCA di tahun 2018, LDR sebesar 83,284%, lalu menurun di tahun 2019 menjadi 81,84%. Penurunan tersebut dinilai baik dan mencerminkan bahwa Bank BCA liquid, karena semakin besar rasio yang diperoleh berarti bank tersebut dalam kondisi tidak liquid. Dan perlu diketahui, persenan rata-rata LDR di setiap bank umum sebesar 80%. Dan yang terakhir adalah asset to loan ratio atau ALR. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan nasabah dari aset yang dimiliki. Seperti halnya LDR, ALR pada Bank BCA mengalami penurunan dari 63,596% di tahun 2018 menjadi 62,25% di tahun 2019. Hal tersebut menjadikan Bank BCA dalam kondisi liquid karena jika rasio yang diperoleh meningkat setiap tahunnya, mengartikan bahwa bank tersebut tidak liquid. Berikutnya, kita akan membahas mengenai analisis permodalan bank. Modal dalam bank terdiri dari ekuitas ditambah dengan utang jangka panjang. Modal bank juga termasuk cadangan yang dibentuk untuk memenuhi kerugian-kerugian operasi bank yang tidak terantisipasi dari pinjaman-pinjaman dan sebagainya. Kecukupan modal atau biasa disebut dengan KPMM, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum, menjadi tolak ukur dalam menilai kesehatan bank. Kecukupan modal bank harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan fokus bisnisnya. Modal bank umum terdiri dari dua jenis, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Seperti yang kita lihat pada berikut ini, pada Bank BCA, modal inti terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual, cadangan umum, laba ditahan, laba berjalan, komponen ekuitas lainnya, dan dikurangi dengan kepentingan non pengendali.
Total dana yang diperoleh sebagai modal inti pada tahun 2018 sebesar 148 triliun 953 miliar 339 juta rupiah. Dan pada tahun 2019, modal inti Bank BCA meningkat menjadi 171 triliun 59 miliar 625 juta. Sedangkan modal pelengkap hanya berasal dari surplus revaluasi aset tetap, itu pada tahun 2018 sebesar 8 triliun 751 miliar 748 juta rupiah. Pada tahun 2019 sejumlah 9 triliun 520 miliar 945 juta rupiah. Dari rincian tersebut diperoleh modal Bank BCA dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum pada tahun 2018 sebesar 157 triliun 705 miliar 87 juta rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar 180 triliun 590 miliar 570 juta rupiah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perhitungan ATMR. ATMR atau sering disebut dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, dari resiko ini merupakan jumlah aset dari sebuah bank yang berdasarkan profil resikonya itu memiliki resiko yang berbeda-beda menurut bobotnya tersendiri. Sehingga kami melakukan pengkategorian terhadap 4 persentase. Yang pertama itu adalah berisi kas, Bank Indonesia, terus juga ada pemerintahan pusat, lalu yang berhubungan juga dengan kredit yang dijamin. Ini memiliki resiko berupa 0%. Selanjutnya yaitu adalah 20%. Ini adalah yang berhubungan dengan bank lain dan juga yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu adalah 50%. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan KPR, rumah atau properti, dan juga kredit kepada BUMN. Nah, yang selanjutnya itu adalah resiko yang paling besar, yaitu 100%. Resiko ini memiliki resiko tertinggi karena berhubungan dengan pihak luar. Aspek-aspek ini berhubungan dengan pihak ketiga dan juga dengan gedung ataupun tanah. Sehingga berdasarkan perhitungan ATMR dari kelompok kami menjumlahkan bahwa seluruh resiko dari aset Bank BCA ini sejumlah 774 triliun 246 miliar 236 juta pada tahun 2019. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan ATMR rekening administratif di tahun 2019. Nah, pada perhitungan ini kami melakukan pembobotan resiko pada yang pertama itu adalah hal yang berhubungan dengan rupiah. Nah, ini kami berikan bobot resiko sebesar 50%. Selanjutnya itu hal yang berhubungan dengan valuta asing yaitu sebesar 25%. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan fasilitas kepada bank lain yaitu sebesar 10%. Sehingga didapatkan ATMR rekening administratif pada tahun 2019 di Bank BCA yaitu sejumlah 82 miliar 660 miliar 894 juta. Lalu, tujuan kami untuk melakukan perhitungan ATMR pada Bank BCA ini adalah untuk melakukan pemantauan seberapa besar exposure risiko suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya, seperti penyaluran kredit dan pembelian aset lainnya. Selanjutnya, kami akan melakukan analisa pada rasio rentabilitas Bank BCA. Kami melakukan analisis pada 5 tahun terbelakang dari tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk melakukan pengukuran perkembangan usaha yang dijalankan oleh Bank BCA. Kami menggunakan 4 analisa, yaitu analisa ROA atau Return on Asset, yang kedua yaitu adalah Return on Equity atau ROE, dan yang keempat adalah BOPO atau biaya operasional, pendapatan operasional, dan yang terakhir adalah NPM atau Net Profit Margin. Analisa yang pertama itu adalah ROA atau Return on Asset. Berdasarkan analisa dari kelompok kami, ROA pada Bank BCA ini pada tahun 2015 hingga 2017 cenderung dalam kondisi yang stagnan. Mereka berada pada jangkauan
3,80 sampai 4%. Hal ini berarti BCA masih dapat dikatakan memiliki kondisi yang stabil untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang berarti pada saat ini nih BCA kurang efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Tetapi kondisi ini masih dapat dikatakan baik karena ROA-nya ini dapat melebihi 2% dari standar ROA. Selanjutnya adalah analisis ROE atau Return on Equity. Berdasarkan analisa dari kelompok kami bahwa ROE ini pada Bank BCA cukup mengalami penurunan dari 2015 hingga 2019, sehingga dapat terbilang bahwa kemampuan Bank BCA ini untuk menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya pada tahun 2015 ini sudah baik karena dapat melebihi 20% tetapi pada tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 ini, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank BCA ini semakin turun untuk menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya, sehingga kurang efisien untuk memaksimalkan adanya kinerja untuk menggunakan modal yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu adalah biaya operasional dan operasional atau BOPO. Nah, di sini kami menganalisa stabilitas BOPO. BOPO ini terbanding terbalik dari cara analisa rasio yang sebelumnya, ROA atau ROE. Nah, BOPO ini yang baik itu apabila BOPO-nya terus mengalami penurunan. Nah, hal ini diakibatkan oleh biaya operasional yang lebih kecil dari pendapatan operasional yang didapat, sehingga menunjukkan bahwa operasional bank ini Bank BCA ini memiliki kegiatan operasional yang baik. Nah, berdasarkan data tersebut didapat bahwa pada tahun 2017 merupakan titik terendahnya dari BOPO, sehingga keadaan operasional BCA pada tahun 2017 itu berjalan sangat baik bila dilihat berdasarkan analisa BOPO. Tetapi kembali mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 dan juga 2019. Nah, ini masih dapat dikatakan persentase yang baik dan tidak melebihi daripada tahun 2015 dan juga 2016. Selanjutnya yaitu adalah NPM atau Net Profit Margin. Net Profit Margin dari Bank BCA ini selama 5 tahun terakhir mencapai rasio yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 32,43%. Nah, di tahun 2018 dan 2019 cukup mengalami penurunan, tetapi bila dilihat lagi dari tahun 2015 dan 2016, BCA ini semakin memiliki efektivitas dalam meminimalkan beban operasionalnya, sehingga jika pendapatan bersih perusahaannya itu besar tetapi perusahaan tidak mampu mengelola beban, maka hal tersebut akan berdampak pada penurunan laba bersih dari perusahaan. Nah, saat ini Bank BCA masih mampu untuk memaksimalkan kondisi fundamentalnya dengan terlihat dari beberapa rasio yang tidak mengalami penurunan yang drastis atau masih dalam kondisi yang konsisten untuk menekan biaya-biaya seperti beban pokok, beban umum dan juga beban keuangan hingga beban-beban lainnya, sehingga perusahaan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap laba bersihnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kualitas aset. Pada analisa kali ini kami melakukan pengukuran kemampuan kualitas aset produktif yang dimiliki oleh Bank BCA. Aset-aset produktif dan kelompok kami analisa itu adalah berupa penempatan pada bank lain hingga komitmen dan juga kontingensi seperti yang terlihat pada layar. Kami juga melakukan penilaian kualitas aktiva produktif yang didasarkan pada tingkat kolektabilitasnya. Sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Yang menjadi ukuran utama adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik yang ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.
Dalam kredit dikategorikan menjadi 5, yaitu adalah kredit yang lancar, kredit yang dalam perhatian khusus, kredit yang kurang lancar, kredit yang diragukan, dan juga kredit macet. Seperti yang telah ditentukan oleh Bank BCA pada catatan laporan keuangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha pada Bank BCA dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif. Dan kualitas aktiva produktif ini di atas menjadi standar pengukuran kinerja Bank BCA. Sehingga untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dari setiap bank, dan dapat didapat bahwa total aset dari produktivitas Bank BCA adalah sejumlah 1,26 triliun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kesehatan keuangan pada Bank BCA. Terima kasih atas perhatiannya.